Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhilna. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi yang terdapat pada salah satu salon di Yogyakarta, yaitu Salon Mailinda. Mailinda merupakan sebuah salon penata rambut yang terletak di Jalan Rambutan nomor 125B Mancasanlor, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Mulai beroperasi pada awal tahun 2018 dengan 5 orang capster, 1 orang bagian keuangan, 1 orang bagian marketing, dan owner menjadi bagian SDM. Berikut saya akan menjelaskan tentang job deskripsi yang berada pada Salon Mailinda. Bagian pertama yaitu finansial. Bagian finansial bertugas mengatur keluar dan masuknya keuangan dari salon, juga bertanggung jawab penuh atas keuangan salon. Kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia bertugas yaitu merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Juga menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengukur aspek penting dalam menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengukur aspek penting dan pengembangan HR. Ketiga, sales marketing. Sales marketing di sini bertugas untuk aktif mencari target dengan memposting konten-konten pada SN dari salon. Dan yang terakhir adalah operasional. Operasional bertugas sebagai melayani customer dengan baik dan ramah sesuai dengan ketentuan pada sistem. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang workflow transaksi yang berada pada Salon Mailinda. Jadi yang pertama, si pelanggan datang ke salon, kemudian si kasir memulai pekerjaannya dengan membawakan daftar harga treatment yang si pelanggan datang ke salon, kemudian si kasir akan memulai pekerjaannya dengan membawakan daftar treatment beserta harganya. Kemudian si pelanggan akan melihat dan memilih treatment yang diinginkan. Ketika sudah memilih treatment yang diinginkan, si kasir akan mengecek apakah ada capster yang siap atau tidak. Jika ada capster yang siap, si pelanggan bisa memulai treatment yang diinginkan tadi. Jika belum ada capster yang siap, si kasir akan menanyakan kepada pelanggan apakah mau menunggu atau tidak. Jika iya, si pelanggan akan menunggu gilirannya sampai tiba. Ketika gilirannya sudah tiba, maka si kasir akan mengarahkan pelanggan tadi untuk ke bagian capster dan memulai treatment yang diinginkan tadi. Biasanya ketika treatment sudah selesai, sales marketing akan memfoto hasil dan diupload ke SNS. Ketika si pelanggan sudah melakukan transaksi pembayaran dan si pelanggan sudah pulang, maka si kasir akan mencatat pemasukan dan pengeluaran buku kas harian. Ketika sudah melakukan pencatatan tadi, maka buku kas akan diarahkan ke bagian finansial. Bagian finansial akan memeriksa apakah pencatatan sudah benar atau belum. Jika belum, maka si kasir akan merevisi. Ketika sudah merevisi, buku kas harian akan diarahkan lagi ke bagian finansial. Jika sudah benar, maka proses selesai. Itulah tadi bagian proses dari Salon Mailinda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis pieces yang terdapat pada Salon Mailinda. Pertama, dari sisi performance, yaitu satu aktivitasnya di sini adalah pelanggan menunggu giliran. Pelanggan menunggu giliran berada pada bagian capster. Di sini terdapat 2 faktor, yaitu 1 faktor data. Masalahnya di sini menunggu capster selesai menyelesaikan pekerjaan dengan pelanggan yang lain. Peluangnya di sini saya temukan adalah memperkerjakan capster lagi untuk tidak membuat pelanggan menunggu lebih lama. Faktor kedua yaitu informasi. Masalahnya di sini capster tidak bisa diketahui apakah dia bisa melakukan treatment atau tidak. Peluangnya di sini adalah pendataan mengenai kemampuan capster untuk diingat oleh kasir yang memberitahukan kepada pelanggan. Kemudian dari sisi informasi ini terdapat 2 aktivitas,
yaitu satu, penjelasan mengenai treatment tidak lengkap. Di sini terdapat di bagian kasir. Faktornya adalah akurat. Masalah yang terdapat di sini adalah informasi tidak lengkap sehingga pelanggan dan kasir bingung untuk mengetahuinya. Peluangnya di sini adalah memberi pelatihan kepada kasir sebagai orang yang pertama kali ditanyakan oleh pelanggan. Aktivitas yang kedua adalah reservasi pelanggan. Masalahnya terdapat pada bagian sales marketing dan kasir. Faktornya yaitu tepat waktu. Masalah yang terdapat di sini adalah informasi dari pelanggan kurang akurat. Masalah yang terdapat di sini adalah informasi dari pelanggan yang kurang akurat sehingga pelanggan yang lain merasa terabaikan. Peluangnya di sini adalah sales marketing menanyakan kembali waktu yang akurat kepada pelanggan yang telah reservasi agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian saya akan menjelaskan dari sisi ekonomi. Sisi ekonomi terdapat dua aktivitas, yaitu pertama pendataan keuangan. Masalahnya terjadi pada bagian kasir. Faktornya ada dua. Satu, biaya. Masalah yang terjadi di sini adalah masih ditulis manual dengan buku kas harian yang membutuhkan buku yang harus diganti jika sudah habis. Peluangnya di sini membuat menjadi digital akan mengurangi pengeluaran biaya pembelian buku. Kemudian faktor yang kedua adalah manfaat. Masalah yang terjadi di sini adalah masih menggunakan data manual yang mengharuskan proses transaksi menjadi lebih lama. Peluang yang saya temukan di sini adalah membuat nota dengan mini printer yang walau harganya lumayan mahal tetapi membuat kualitas pelayanan menjadi lebih bagus dengan transaksi yang lebih cepat. Adalah pelayanan salon. Masalahnya terjadi pada Capster dan sumber daya manusia. Faktornya adalah manfaat. Masalah yang terjadi di sini adalah pelanggan harus menunggu giliran pakai kursi keramas karena hanya terdapat 2 kursi. Peluangnya adalah membeli kursi keramas lagi agar pelayanan lebih cepat. Kemudian dari sisi kontrol terdapat 2 aktivitas juga, yaitu satu, pemilihan treatment oleh pelanggan. Masalahnya terdapat pada bagian kasir dan Capster. Faktornya adalah akurat. Masalah yang terjadi di sini adalah ketika sedang dilaksanakannya treatment, pelanggan dapat meminta tambahan atau bahkan mengganti treatment yang sudah diputuskan di awal. Peluangnya di sini adalah memutuskan treatment yang ingin dilakukan dan tidak dapat diubah lagi. Aktivitas yang kedua adalah pelayanan salon, terdapat pada bagian keuangan dan kasir. Faktornya adalah hak akses. Masalah yang terjadi di sini adalah buku kas dapat dilihat atau ditulis atau diubah oleh semua orang. Peluangnya adalah membuat data menjadi digital dengan hak akses tertentu oleh karyawan. Kemudian dari sisi efisiensi juga terdapat 2 aktivitas, yaitu satu, pelayanan salon yang terjadi pada bagian Capster. Faktornya adalah usaha dan hasil. Masalah yang terdapat di sini adalah beberapa treatment yang mengharuskan perhatian khusus oleh Capster, membuat Capster tersebut tidak ingin melayani pelanggan lain. Peluangnya di sini adalah Capster dapat dilatih untuk mengerjakan pelayanan kepada pelanggan lain selagi menunggu suatu proses treatment sedang berjalan. Aktivitas yang kedua adalah reservasi pelanggan. Di sini terjadi pada bagian sumber daya manusia dan kasir. Faktornya adalah akurasi data. Masalah yang terjadi di sini adalah data yang diberikan oleh sumber daya manusia untuk dibuat list oleh kasir masih berantakan dan tidak diberikan media yang cocok untuk mendatanya. Peluangnya di sini adalah membuat media yang dapat digunakan kasir dengan efisiensi seperti buku per tanggal dan lain-lain.